kami dari kelompok 1 MK4B. Hari ini kami akan menjelaskan hasil analisis PT KAI dalam proyek strategis nasional. Penasaran dengan hasil analisisnya? Yuk kita bahas! Oke, sebelum kita masuk ke hasil analisisnya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI, di mana PT KAI merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang transportasi berbasis perkeretaapian. Dan PT KAI ini didirikan pada 28 September 1945. Nah, PT KAI juga memiliki kantor pusat di Bandung, yaitu di Jawa Barat, dan perusahaan ini menyediakan layanan angkutan penumpang, angkutan barang, serta jasa logistik dan pendukung lainnya. Nah, dengan visi misi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, PT KAI juga terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelanggan. Melalui sejumlah anak perusahaan seperti KAI Komuter, KAI Logistik, dan KAI Wisata, PT KAI juga turut mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Masuk ke pembahasan aspek yang pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di PT KAI memiliki jaringan rel terluas di Indonesia dengan lebih dari 7.000 km jalur yang menghubungkan berbagai kota dan wilayah. Pada 2023 lalu, PT KAI melayani lebih dari 350 juta penumpang yang menunjukkan potensi pasar yang besar. Namun, meskipun pasar ini sangat besar, jaringan rel PT KAI masih terfokus di Pulau Jawa. Kami menyarankan agar PT KAI untuk memperluas jaringan rel ke luar Jawa agar lebih banyak wilayah yang bisa dilayani. Selain itu juga mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta atau green bonds bisa membantu mempercepat ekspansi perusahaan ini. Masuk kepada pembahasan aspek kedua, yaitu aspek teknis dan teknologi. Dalam hal teknis dan teknologi, PT KAI sudah menggunakan sistem ETCS level 2 untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dan CBTC untuk LRT Jabodetabek. Teknologi seperti IoT dan AI juga sudah digunakan untuk predictive maintenance yang membantu meminimalkan penggangguan operasional. Dan meski sudah ada teknologi yang canggih, implementasinya memang masih terbatas. Nah, agar efisiensi operasional lebih meningkat, teknologi ini perlu diperluas ke seluruh sistem kereta PT KAI. Aspek yang ketiga ada aspek manajemen. PT KAI memiliki struktur organisasi yang jelas dengan fokus pada pengembangan kepemimpinan dan penggunaan KPI berbasis SMART untuk mengukur kinerja. Namun, pengambilan keputusan masih harus dipercepat, terutama untuk proyek besar yang membutuhkan respon cepat. Manajemen risiko juga harus lebih diperkuat agar proyek PSN dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang besar. Yang keempat, ada aspek sumber daya manusia. Pelatihan dan rekrutmen di PT KAI sudah sangat terstruktur dengan sertifikasi masinis dan teknisi yang jelas. Namun masalah terbesar yang dihadapi adalah retensi tenaga ahli. Selain itu, digitalisasi dalam manajemen SDM perlu ditingkatkan karena ini akan membuat pengelolaan karyawan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proyek yang besar. Untuk aspek yang kelima yaitu aspek keuangan. Dari segi keuangan, PT KAI memiliki NPV positif di angka 2.213 triliun dan internal rate of return di angka 34,8% yang menunjukkan bahwa proyek ini layak. Namun, likuiditas yang rendah dan utang yang tinggi perlu diatasi. Kelompok kami menyarankan agar PT KAI melakukan diversifikasi pembiayaan seperti menggunakan green bonds untuk menambah dana yang lebih fleksibel dan mengurangi beban utang. Yang keenam ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. PT KAI berkontribusi besar dalam pemerataan sosial dan pembangunan ekonomi, terutama dengan menghubungkan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Kondisi politik Indonesia yang stabil sangat mendukung proyek PSN, namun PT KAI harus terus beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Untuk aspek ketujuh yaitu aspek lingkungan industri. Persaingan dengan moda transportasi lain seperti bus dan pesawat tetap ada. Namun, hambatan modal yang besar membuat pendatang baru sulit masuk ke industri perkeretaapian. PT KAI sebagai BUMN memiliki posisi strategis yang kuat untuk terus berinovasi dan tetap kompetitif. Yang kedelapan ada aspek yuridis. PT KAI selalu mematuhi berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Perkeretaapian hingga tata kelola BUMN yang sangat ketat. Pengawasan dan audit rutin sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan reputasi perusahaan di mata publik. Yang kesembilan ada aspek lingkungan hidup. PT KAI sudah mulai mengimplementasikan energi terbarukan seperti pemasangan panel surya di beberapa fasilitas mereka dan pengelolaan limbah operasional yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan, mereka perlu memperluas dan memperkuat program ramah lingkungan ini.
Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis kami. Jadi kesimpulan dari hasil analisis PT KAI terhadap proyek strategis nasional adalah layak untuk dijalankan, tapi dengan catatan penting pada manajemen likuiditasnya dan efisiensi struktur modalnya. PT KAI menunjukkan kesiapan operasional, teknis, sosial politik, serta tata kelola hukum dan lingkungan yang mendukung, tapi tetap harus waspada terhadap tekanan kas jangka pendeknya dan tingginya ketergantungan pada utang. Itulah hasil analisis pembahasan PT KAI terhadap proyek strategis nasional. Saya Feby. Saya Adelia. Saya Syifa. Saya Yemima. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you! Itulah